di pertengahan malam juga boleh, atau di akhir malam. Bahkan kata penulis di sini sebelum terbitnya fajar walaupun 1 menit. Ya. Sehingga apabila ada orang yang tidak sempat berniat di malam hari, sedangkan puasanya itu adalah puasa wajib, maka puasanya tidak sah. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa, kata Nabi, yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya adalah puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Ya. Adapun jika puasa itu puasa sunnah, puasa Senin Kamis, ya, puasa Daud, puasa Iyamul Bid, ya, dan lain-lainnya, maka boleh berniat di siang harinya. Ya. Boleh berniat di siang harinya. Tentunya dengan syarat dia belum makan dan minum dari sejak subuh. Ya. Misalkan ada orang tidak tahu kalau besok hari Kamis. Ya. Jadi di malam hari dia tidak berniat puasa. Terbit fajar, dia sholat subuh, dia pulang ke rumahnya di pagi hari, dia baru tahu ternyata sekarang adalah hari Kamis. Ya. Dan dia belum makan, belum minum dari sejak terbitnya fajar. Maka diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa. Ternyata setelah dia pulang ke rumah dia sadar, oh sekarang ini hari Kamis, ya disunahkan puasa Kamis. Tapi dia tidak berniat tadi malam, maka itu tidak apa-apa. Dia berniat saat itu juga, ya, karena puasanya adalah puasa sunnah dan dia belum makan dan minum sejak terbitnya fajar. Ya. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Aisyah. Faqala, kemudian beliau bertanya, hal indakum min syai', wahai Aisyah, apakah ada makanan? Faqulna la. Aisyah menjawab, tidak ada makanan wahai Rasulullah di rumah kita. Ini menunjukkan bahwa terkadang Nabi SAW di rumahnya itu tidak ada makanan. Ya. Menunjukkan bahwa hidup Nabi itu adalah hidup yang sederhana, hidup yang tawadu. Ya. Bukan kehidupan orang-orang yang bermegah-megahan dan bermewah-mewahan di dunia. Ya. Kita lanjut. Tidak ada makanan wahai Rasulullah, kata Aisyah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Fa inni idzan shaimun. Kalau begitu saya puasa saja. Kalau begitu hari ini saya akan puasa. Ya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW nanti niat puasa di pagi hari. Ya, berarti boleh. Dengan syarat puasanya adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib harus diniatkan di malam hari. Nah, itu jamaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang waktu berniat puasa. Bab kedua, fil a'dzaril mubihah lil fitri wa mufattiratis shaim. Ya. Uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak puasa Ramadan. Jadi ada uzur-uzur itu kalau seseorang terkena, maka dia tidak wajib berpuasa Ramadan. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah sakit, ya.
Maka orang sakit di bulan Ramadan itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah qada. Ya, dia mengganti puasa tersebut di hari lain di luar bulan Ramadan. Ya. Begitu adalah hukum bagi orang yang sakit berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di bulan Ramadan dia sakit atau sedang safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia mengganti puasanya di hari lain di luar bulan Ramadan. Ya, jadi dia tidak wajib puasa. Tapi nanti diganti puasanya di luar bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 184. Ya, dia ganti puasanya kalau dia sudah sembuh. Ya. Dan penyakit yang diperbolehkan membatalkan puasa itu adalah penyakit yang memberatkan. Ya, bukan semua penyakit. Ya. Adapun penyakit-penyakit yang tidak memberatkan, penyakit ringan, maka tidak boleh membatalkan puasa. Misalkan benjol kakinya, ya, ada benjol di kakinya, ada memar di kakinya, misalkan. Ya. Kalau dia berpuasa sama sekali tidak berbahaya dan tidak memberatkan bagi dia, maka ini tidak boleh ya, dia membatalkan puasanya. Kapan boleh membatalkan puasa? Kalau sakitnya sudah berat. Ya, misalkan demam. Ya. Dia demam tinggi, kemudian pusing, ya, badannya tidak enak dia rasa. Ya. Apalagi kalau sampai dia berpuasa tambah parah sakitnya, tambah lama sembuhnya, tidak bisa konsumsi obat dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya. Kemudian adapun orang sakit yang sakitnya itu tidak bisa sembuh, ya. Apakah ada penyakit yang tidak bisa sembuh? Ya, ada. Ya. Alladzi la yurja bur'uhu. Ya. Jadi penyakit ini ya sudah di adat manusia itu susah sembuhnya, akan ada terus sampai orang meninggal. Ya. Maka yang seperti ini tidak wajib puasa dan tidak wajib qada. Kewajibannya apa? Mengganti puasa dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan. Ya. Jadi orang sakit, kalau sakitnya bisa sembuh, kewajibannya adalah mengqada puasa. Kalau dia sudah sembuh. Kalau sakitnya tidak bisa sembuh, ada yang bisa kasih contoh sakit biasanya sampai meninggal? Ya, sakit jantung. Ya, dan berobat terus, ya, jantung. Ya. Apalagi? Ya. Sangat tua. Oh, beda lagi. Kalau umur tua nanti ada lagi pembahasannya. Kanker, jantung. Ya. Penyakit-penyakit seperti ini kewajibannya adalah membayar fidyah. Ya. Memberi makan satu hari sebanyak satu orang miskin. Ya. Sama hukumnya juga dengan orang yang sudah terlalu tua. Ya. Orang yang sudah tua, ini uzurnya tidak bisa hilang, dia akan sampai meninggal seperti itu. Benar tidak? Apakah ada orang tua yang kembali menjadi muda?
Tidak ada orang tua yang kembali menjadi muda. Jadi kalau orang sudah tua renta, sudah tidak mampu puasa, maka kewajibannya adalah mengganti puasa dengan membayar fidyah. Ya. Memberi makan satu orang miskin setiap satu hari yang dia tinggalkan. Ya. Jadi orang yang mengganti puasa dengan membayar fidyah ada dua tadi. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang sudah tidak bisa sembuh sampai meninggal. Yang kedua orang yang sudah tua renta, sudah tidak mampu lagi berpuasa. Maka keduanya ini diwajibkan untuk membayar fidyah. Ya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, adapun asy-syaikhul kabir, orang yang sudah tua tidak mampu lagi berpuasa, maka kewajibannya adalah memberi makan atau membayar fidyah, sebagaimana yang dilakukan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di akhir hayatnya, 1 tahun atau 2 tahun sebelum beliau meninggal. Ya, Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling terakhir meninggalnya. Ya. Itu 1 tahun 2 tahun sebelum beliau meninggal, beliau tidak mampu berpuasa dan mengganti puasa tersebut dengan memberi makan orang miskin. Ya. Berapa takarannya? Takarannya adalah setengah sok. Setengah sok. Ya. 1 sok berapa? Berapa liter? Berapa kilo? Afwan. Ya, ada di bab zakat ini, zakat fitrah. 1 sok berapa kilo? 2,5. Ya, ahsantum. 2,5 sampai 3 kilo. Berarti kalau setengah sok sekitar 1 kilo seperempat. Benar? Nah, berarti kewajibannya memberi makan 1 kilo seperempat, 1,4 kilo. Ya. Kepada satu orang miskin setiap 1 hari dia tidak puasa. Berarti kalau full 30 hari dia tidak puasa, berarti tinggal dikali saja. 30 kali 1,4 kilo. Berarti totalnya berapa? Ya. Dia beri makan dengan makanan-makanan pokok. Ya. Bisa dia beri makan dengan gandum, dengan beras, dengan kurma, ya, makanan pokok. Sebagian ulama membolehkan mengeluarkan atau membayar fidyah dengan makanan yang sudah dimasak. Ya. Sudah dimasak. Jadi beras tadi ini yang jumlahnya 1,4 kilo dia masak, ya. Kemudian dia tambahi lauk, mungkin tambahi sayur, baru dia kasih orang miskin, juga boleh. Ya. Akan tetapi lebih afdol kalau dibayarnya itu dengan yang belum dimasak, beras belum matang, belum dimasak. Ya. Jadi lebih afdol dengan beras. Tapi kalau mau dimasak juga boleh. Ya. Kenapa lebih afdal dengan beras? Supaya kita keluar dari perselisihan para ulama. Ya, karena sebagian ulama melarang. Ya. Jadi untuk selamat dari perselisihan ulama tersebut, lebih afdal kita keluarkan beras. Kemudian kalau dikeluarkan dengan beras juga, itu bisa lebih bermanfaat kepada fakir miskin. Manfaatnya lebih besar. Ya, dia bisa simpan. Ya. Kalau makanan yang sudah jadi, ya dia harus makan. Kalau tidak makan nanti rusak. Ya. Ya, tapi kalau dikasih beras, dia bisa simpan. Kalau belum butuh sekarang, nanti suatu saat butuh. Atau mungkin dia mau jual, boleh. Ya. Dia mau jual, jadikan uang untuk kebutuhan yang lain. Misalkan dia sudah banyak berasnya, dikasih beras, dia jual saja.
untuk kebutuhan yang lain. Ini lebih bermanfaat bagi dia. Ya. Kemudian selanjutnya, wa yajuzu daf'u fidyatil ayyamil muta'addidah limiskinin wahidin. Diperbolehkan fidyah itu dibayar kepada satu orang. Ya, walaupun jumlah harinya banyak. Misalkan dia 30 hari tidak puasa, berarti 30 kali fidyah. Nah 30 kali 30 fidyahnya ini dia kasihkan ke satu orang miskin, satu orang saja. Boleh. Boleh juga dia bagi-bagi ke 30 orang. Ya. Semuanya diperbolehkan. Alasannya di sini li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena setiap satu hari itu adalah ibadah yang terpisah dari hari-hari lainnya. Ya, ibadah yang terpisah. Jadi tidak harus diberikan kepada 30 orang. Kapan dia membayar fidyah tersebut? Para ulama menjelaskan dia membayarnya yauman bi yaumin. Ya. Pada hari dia tidak berpuasa. Jadi masuk hari pertama dia tidak puasa, hari itu dia memberi makan kepada satu orang miskin. Besoknya dia tidak puasa lagi, dia kasih makan lagi orang miskin. Atau bisa juga dia kumpul ya, di akhir bulan Ramadan ya, dia kumpul 30 fidyahnya itu, baru dia kasih ke orang miskin, diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan diawalkan ya, walaupun sebagian melarang ya. Di sebagian juga membolehkan diawalkan, yakni di hari pertama dia sudah membayar untuk 30 hari ya. Sebagian ulama juga membolehkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, berkaitan dengan orang yang sakit dan orang yang tua. Selanjutnya, uzur yang membolehkan seseorang membatalkan puasa adalah safar. Jadi orang yang di bulan Ramadan melaksanakan safar, perjalanan jauh yang jaraknya 80 kilo lebih, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa, boleh membatalkan puasanya. Apa kewajibannya? Mengganti puasanya di hari lain ya. Wajib qadha. Dan tidak boleh membayar fidyah ya. Ya, ini sebagian orang ini, anaknya pernah sudah cerita ya, bagaimana dengan supir, orang yang kerjanya supir setiap hari safar, apakah boleh tidak puasa? Boleh ya, namanya dia safar ya. Keumuman dalil dia boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib ganti puasanya di bulan lain ya, sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya ya, sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Dan tidak boleh dia ganti dengan membayar fidyah ya. Karena ada di luar sana itu orang-orang sedikit-sedikit langsung ganti dengan fidyah, tidak boleh. Yang boleh mengganti fidyah itu hanya dua orang tadi, orang sakit yang tidak bisa sembuh sampai meninggal, sama orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, hanya ini yang membayar fidyah ya. Adapun orang musafir, maka kewajibannya adalah mengganti puasanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kita sudah baca tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sakit atau safar, maka mengganti puasanya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah. Ulama memberikan syarat ya, safarnya tersebut. Yang pertama tadi, jaraknya harus jauh, yaitu 80 kilo. Kalau belum 80 kilo, belum bisa safar, belum bisa membatalkan puasa. Kalau sini ke Baru
berapa kilo? Dari Maros ke Barru berapa kilo? Awalnya, awal Barru. Ya. Kurang lebih 60, berarti belum boleh membatalkan puasanya. Ya. Kalau dari sini ke Parepare cukup nih 80. Ya. Ya. Kalau sudah cukup 80, misalkan di sini ke Pindrang misalkan, ya, atau ke Parepare, berarti sudah boleh membatalkan puasanya. Ya. Kemudian safarnya itu tidak boleh safar untuk maksiat. Ya. Ini juga ya syaratnya, safarnya itu adalah untuk hal-hal yang mubah. Ya. Kalau ada orang safarnya tujuannya maksiat, maka itu tidak boleh membatalkan puasa, tidak boleh mengqashar salat, tidak boleh menjamak salat. Semua rukhsah tidak berlaku bagi dia karena safarnya untuk maksiat. Ya. Bagaimana kalau tujuannya hal-hal mubah, misalkan safar untuk rekreasi bersama keluarga, bukan untuk ibadah, apakah boleh membatalkan puasa? Bagaimana? Boleh, ya. Karena hukum rekreasi mubah, ya. Yang tidak boleh kalau dia tujuannya haram, rekreasinya pergi ke, misalkan ada grup band, apa itu istilahnya biasa? Konser, ya. Dia mau safar ke Pindrang, ke Jakarta untuk menghadiri konser misalkan. Ini tidak boleh, karena konser kita akan jelaskan nanti musik hukumnya haram, apalagi di situ campur baur wanita laki-laki. Tapi kalau tujuannya rekreasi, hal-hal mubah, pergi berenang, ya, di tempat-tempat di pantai dan segala macam, maka boleh untuk tidak berpuasa. Kapan dibolehkan tidak berpuasa? Ketika dia sudah keluar dari kampungnya. Ya. Jadi tidak boleh membatalkan puasa kalau masih di rumah. Saya mau safar ini, di rumah dia batalkan memang puasa. Ya. Atau dia tidak berpuasa pagi hari itu, tidak sahur, dia tidak mau puasa. Ditanya, kenapa tidak puasa Ki? Bilang mau safar nanti jam 9, jam 10. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Sepatu tidak jadi, ada halangan. Jadi tetap walaupun kita meniatkan hari itu mau safar, tetap kita hari itu harus puasa. Malamnya kita sahur. Ya, kalau jadi puasa, kalau jadi safar, nanti boleh makan ketika sudah keluar dari perbatasan kampung kita. Ya, kita sudah boleh jalan, kalau dari perbatasan kampung sudah boleh makan. Nah. Iya. Kalau misalkan ada yang bertanya, ya, Ustadz, saya mau tetap berpuasa ketika safar, ya, tidak mau saya batalkan, apakah boleh? Jawabannya boleh juga. Ya. Kalau dia mau puasa silahkan. Mana yang lebih afdol ketika safar? Membatalkan puasa atau lanjut puasa? Ini terjadi dua keadaan. Keadaan pertama, kalau puasanya itu memberatkan bagi dia, maka yang lebih afdol adalah tidak berpuasa.
Misalkan dia bawa barang banyak, sama keluarga dia banyak dia urus, ya. Kemudian dia safarnya menggunakan kendaraan yang agak susah, motor misalkan, berat, ya, capek. Maka ini lebih afdol dia tidak berpuasa, jangan dipaksakan. Bahkan pernah di zaman Nabi SAW ketika safar, ada sebagian sahabat itu yang memaksakan puasa sampai mau pingsan. Maka apa kata Nabi SAW? Ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Laisa minal birri as-siyamu fis safar, kata Nabi, tidak termasuk kebaikan berpuasa saat sedang safar. Ya. Ini kalau kondisinya berat. Ya. Adapun jika kondisinya tidak berat, ya misalkan seorang safar dengan kendaraan yang nyaman, ya. Ya, bahkan sekarang itu orang safar dijadikan sebagai hiburan. Terkadang orang malah senang safar, ya, tidak capek. Ya. Dia safar sendirian, ya. Tidak ada yang dia urus, barangnya juga tidak banyak. Dia safar menggunakan misalkan mobil yang nyaman, pesawat, ya. Dan sama saja bagi dia, mau dia membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa, sama saja. Tidak ada masalah bagi dia kalau dia puasa. Maka orang seperti ini dalam kondisi ini, apakah lebih afdol berpuasa atau lebih afdol membatalkan puasa? Maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Di terakhir insyaallah yang kita bahas, pendapat pertama, lebih afdol membatalkan puasanya walaupun dia tidak berat. Dalilnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk diambil rukhsahnya. Innallaha yuhibbu ay yu'khadha rukhasahu kama yuhibbu ay yu'ta azaibuhu. Allah Subhanahu wa taala mencintai keringanannya itu diambil, digunakan oleh hamba-hambanya sebagaimana mencintai kewajiban-kewajiban dijalankan. Ya, itu pendapat pertama. Dalilnya kuat ya, masyaallah. Pendapat kedua mengatakan kalau puasa tidak berat bagi dia, maka lebih afdal berpuasa. Alasannya kenapa? Li'annahu asra'u fi ibra'iz zimmah. Karena itu lebih cepat untuk membebaskan dirinya dari kewajiban. Ya. Karena kalau dia tidak puasa, dia harus ganti lagi nanti di hari lain. Kalau dia meninggal belum sempat ganti, ya. Jadi lebih cepat, semakin cepat dia kewajibannya dilaksanakan, maka semakin afdal. Ya. Ya, mana yang kuat ini, jemaah? Antara pendapat satu atau pendapat kedua? Mana yang lebih kuat? Ya. Menurut anak sama-sama kuat ini. Jadi anak tidak bisa merojihkan ini yang mana antara pendapat satu dan pendapat kedua. Ya, karena sama-sama kuat alasannya. 6. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, 1, 2. Ya. Dengan orang yang dia sudah wajib membuat bagian seperti itu, dia harus melakukan terus menerus sampai selama untuk hidup. Apakah dia termasuk Ya, masalah pertanyaan yang sangat bagus. Ada orang sakit apa tadi? Sakit jantung. Dia diwajibkan minum obat terus menerus sampai ya sudah sampai selamanya. Maka apakah boleh mengganti dengan fidyah? Jawabannya adalah boleh. Karena kenapa? Karena uzurnya berlanjut terus. Ya. Dia boleh membayar fidyah. Karena kalau kita suruh dia mengkodok, kapan dia bisa mengkodok? Sedangkan di luar bulan Ramadan dia juga uzurnya masih ada terus. Dia masih minum obat terus sampai ya biasanya sampai meninggal kalau penyakit-penyakit yang seperti itu.
Maka para ulama menjelaskan orang yang uzurnya terus menerus sampai dia meninggal, ini boleh untuk membayar fidyah. Nanti kita jelaskan masalah ibu hamil dan menyusui, apakah boleh membayar fidyah atau tidak. Ini insyaallah ada pembahasannya. Ya. Tapi kita terapkan dulu kaidahnya. Orang hamil dan menyusui, uzurnya itu sementara atau selamanya? Bisa selamanya terus. Bisa selamanya kalau hamil terus. Belum bisa pada pilihan hanya. Masya Allah ya. Berarti suaminya produktif. Ya. Kalau para ulama menjelaskan hamil dan menyusui itu uzurnya bersifat sementara. Ya. Atau walaupun kita katakan tadi orang hamil dia terus menerus, tapi suatu saat pasti nanti berhenti. Kalau dia sudah tua, ya. Biasanya kalau umurnya 40, 50 sudah. Jarang ya ada wanita yang hamil lagi. Ya. Betul, yang dimaksud uzur selamanya itu yang betul-betul sampai tua 60, 70 sampai meninggal. Ya. Ada terus uzurnya. Nah. Ya, berarti kalau orang yang hamil dan menyusui ini uzurnya bersifat sementara. Nanti kita akan jelaskan kewajibannya. Ya, pertanyaan lain kalau ada? Ya. Misalnya masalah umumnya nih masih dibahas sampai dia kenal itu ilmunya harus apakah yang puasa-puasa yang itu harus dia ganti yang saya lihat dulu orangnya minum diserot dia orang dapat kayak ini apa yang sebelum-sebelumnya diganti apa harus diganti misalnya kan. Insyaallah pertanyaan yang sangat bagus. Ya, kalau ada orang dulunya tidak berpuasa, padahal dia sudah balik karena ya jauh dari agama, karena setelah itu dia tobat misalkan, apakah dia diwajibkan mengganti puasanya? Ya, karena secara umum kaidahnya itu orang yang tidak puasa tetap wajib mengganti. Ya. Tapi ada juga hadis lain yang mengatakan bahwa taubat itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ya. Jadi bagaimana hukumnya ini? Ya, apakah dia diwajibkan untuk mengganti puasanya? Wallahu alam, ana tidak bisa menjawab dengan jelas sekarang. Ana simpan ini pertanyaannya di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. La adri wallahu alam. Pertanyaan sangat bagus. Ya, kita lanjut. Jamaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzur keempat yang boleh tidak berpuasa adalah orang hamil dan menyusui. Perempuan yang hamil dan menyusui. Ya afwan sebelum anda langkai. Sebelum hamil dan menyusui, yang uzur berikutnya adalah orang haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas. Maka perempuan yang keluar darahnya, baik itu darah haid dan darah nifas, maka batal puasa Ramadannya. Dia tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa tidak sah puasanya, bahkan haram dia berpuasa. Ya. Dan kewajibannya orang yang haid dan nifas ini adalah qada, ya. Dia ganti puasanya di hari lain. Ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami dahulu ketika keluar darah, baik darah haid dan darah nifas, diperintahkan untuk mengqada puasa, mengganti puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Dari wanita haid dan nifas itu diwajibkan mengganti puasa Ramadan, tapi tidak diwajibkan untuk mengganti salatnya. Walaupun darahnya itu keluar beberapa menit sebelum azan maghrib. Misalkan ada seorang wanita ini, Masya Allah sudah berpuasa ya, sampai jam 5, 5.30, 5.40, sudah mau berbuka,
qadarullah darahnya keluar, darah haidnya keluar, maka puasanya batal dan dianggap tidak sah puasa itu dan dia wajib ganti. Ya. Itu kalau dia yakin keluarnya kalau dia tahu keluarnya sebelum berbuka. Ya. Tapi kalau dia tidak tahu, ya misalkan setelah berbuka dia lihat di pakaiannya ada darah. Ya, ada orang perempuan sudah berbuka baru dia lihat di pakaiannya ada darah. Dia tidak tahu darah ini kapan keluar. Bisa jadi sebelum berbuka tadi jam 5, jam 4, bisa jadi juga setelah buka. Maka ini bagaimana puasanya? Ya, para ulama menjelaskan puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Karena di fikih ada kaidah al-hadits yudhafu ila aqrabi awqatihi. Sebuah kejadian itu disandarkan pada waktu yang paling dekat. Ya. Dia misalkan sadar pada jam 7, ya, ada darah di pakaiannya perempuan itu. Mana yang lebih dekat? Setelah berbuka atau sebelum berbuka? Setelah berbuka yang paling dekat. Ya, maka para ulama menjelaskan disandarkan kepada waktu yang paling dekat, yaitu keluarnya dianggap setelah berbuka, maka puasanya sahih. Sama juga dengan misalkan ada orang setelah sholat dia lihat di pakaiannya ada misalkan bekas buang air, ada kencing di pakaiannya. Ya. Jadi dan dia tidak sadar keluarnya kencing itu kapan. Atau ada najis lain yang ada di pakaiannya. Nanti dia sadar kalau sudah sholat. Dan dia tidak tahu kapan najis ini ada di pakaian saya. Bisa jadi sebelum sholat, bisa jadi pas sholat, bisa jadi setelah sholat. Ada 3 kemungkinan. Maka bagaimana sholatnya? Apakah wajib mengulang sesuai dengan kaidah tadi? Gimana? Ahsan, tidak wajib mengulang. Karena kenapa? Al-hadits yudhafu ila aqrabi awqatihi. Kejadian itu disandarkan pada waktu yang paling dekat. Mana yang paling dekat? Sebelum sholat, saat sholat atau setelah sholat? Setelah sholat. Berarti dianggap najis itu yang ada di pakaiannya kena setelah sholat. Nah, begitu kaidahnya ya. Ya. Ya, takaran fidyah. Setengah sok. Nah, 1 kilo seperempat. Kalau kan kebanyakan itu kita bikin fidyah itu dalam makanan jadi. Nah, nasinya itu mungkin setengah liter itu tidak sampai kalau dia sudah dimakan jadi kan ada. Apakah itu dihitung dengan lauknya atau gimana sih? Yang 1,5 solid itu, harus ada di stok. Iya. Nah, iya. Kalau makanan jadi biasanya berapa kilo kira-kira nasinya? 1 porsi. Tidak cukup 1 kilo nih. Nah, berarti kalau dia tidak cukup 1 kilo berarti tidak dihitung. Yang dihitung itu cuma berasnya saja, bukan lauknya. Ya. Karena yang namanya membayar fidyah itu adalah dengan makanan pokok. Ya. Jadi berasnya yang dihitung. Jadi beras nasinya itu kalau mau memberikan sudah masak harus jumlahnya untuk 1 hari 1 orang miskin jumlahnya 1/4 kilo beras yang harus dimasak. Ya, 1/4 kilo, 1,4 kilo.
Berapa piring kira-kira itu? Berapa porsi? Ya. Diperkirakan saja. Jadi ambil dulu beras, timbang dulu 1,4 kilo, baru masak. Ya. Baru itu yang diberikan. Dan jangan satu porsi kecil yang kita makan biasa, itu tidak cukup. Ya, itu tidak cukup. Seperempat kilo. Nah. Ya. Ya. Makanan yang sudah jadi. Apakah makanan yang sudah jadi itu terus sama kita masak dan juga sama atau kalau melakukan kalau kurang dari takaran tadi? Ya. Kurang lebih sama pertanyaannya beliau. Ya. Jawabannya adalah harus sama. 1 kilo seperempat itu yang dimasak. Jadi tidak dihitung lauknya, tidak dihitung. Lauknya tidak dihitung. Lauknya itu cuma tambahan saja. Jadi berasnya harus ditimbang dulu 1,4 kilo, baru dimasak. Berapa jadinya? Misalkan 5 porsi, itu diberi makan kepada 1 orang. Ya. Bisa tidak dihabiskan itu? Susah dihabiskan itu ya. Nah. Banyaknya itu dilakukan seperti itu, tidak mau memberi beras. Ya, kebanyakan memberi fidyah langsung makanan jadi nih. Banyak yang terjadi. Nah, ya, kita tadi sudah jelaskan boleh ya fidyah itu dibayar makanan jadi, tapi lebih afdol kalau makanan belum jadi. Ya, lebih afdol makanan belum jadi. Kalau mau makanan sudah jadi, boleh, tapi takarannya harus sama. Ya. Untuk 1 orang berasnya harus dimasak 1,4 kilo. Tidak boleh 1 nasi kotak itu kurang. Ya. Ini pelajaran juga ini. Nah, kalau mau lebih aman, lebih afdol ya masakin saya daripada repot, kasih beras saja. Daripada antum capek masak ini, kasih beras saja, lebih bermanfaat bagi dia. Dia bisa simpan. Kalau dia kenyang saat ini tidak butuh makan, dia simpan. Dia mau jual juga boleh, ya lebih bermanfaat bagi dia. Iya. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Kenapa? Dia wajibnya untuk menafkahi keluarganya sebagai tukang becak. Iya. Di daerah pegunungan. Usulnya dia untuk berpuasa, apakah masuk atau tidak? Iya. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Pertanyaan sangat bagus. Orang yang pekerjaannya berat, ya orang yang pekerjaan berat, seperti ini tukang beca di pegunungan lagi, Masya Allah, mendaki menurun. Oh ini, bulan Ramadan. Apakah dia wajib berpuasa atau tidak? Kalau dia berpuasa, wah, dia tidak akan mampu. Ya. Bagaimana? Ya kita jawab dulu ini, baru kita tutup. Para ulama memberikan, nanti kita akan jawab, bahas secara lengkap. Kita berikan dulu ininya, bahwa diperbolehkan bagi orang yang pekerjaannya berat, seperti tukang beca, tukang bangunan, untuk tidak berpuasa karena pekerjaan tersebut. Tapi syaratnya sangat ketat. Dijelaskan oleh para ulama, tidak sembarangan juga. Syarat pertama, dia betul-betul tidak bisa meninggalkan pekerjaannya itu. Ya. Kalau dia masih bisa ditinggalkan pekerjaannya itu, dia masih bisa hidup sama keluarganya, maka dia tinggalkan pekerjaannya dulu untuk sementara. Misalkan dia ada di tabungannya, di rumah. Kalau dia tinggalkan pekerjaannya ini sebentar dulu selama bulan Ramadan, masih bisa dimakan.
ada di tabungannya. Ya. Ada simpanan-simpanannya bisa dipakai dulu. Ya. Maka ini tidak boleh dia berbuka puasa. Yang betul-betul tidak yang dibolehkan untuk membatalkan puasa adalah yang betul-betul sama sekali tidak bisa tinggalkan ini pekerjaannya. Ya. Dari penghasilan itulah dia menghidupi anaknya dan istrinya setiap hari. Kalau dia tidak bekerja, istrinya dan dia tidak makan. Tidak ada juga orang yang bisa bantu dia. Kecuali kalau ada keluarganya yang mungkin bantu dia selama bulan Ramadan. Makanya di antara amalan orang-orang kaya di zaman dulu, itu kalau bulan Ramadan, dia cari orang-orang yang pekerjaannya susah, disuruh libur. Libur dulu, nanti saya ganti gajinya. Itu banyak diamalkan oleh orang-orang dulu. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya, dia tidak bisa tinggalkan pekerjaannya. Tidak ada juga orang bisa bantu dia. Ya. Kemudian syarat selanjutnya, dia harus coba puasa dulu. Dia tetap puasa. Kalau ternyata masih kuat walaupun berat, maka tidak boleh batalkan puasanya. Tapi kalau ternyata sudah dia coba puasa tapi ternyata sama sekali tidak kuat dan bahaya bagi dirinya, bisa mendatangkan bahaya bagi dirinya, dia pingsan misalkan, dia ini terjatuh, ya, maka saat seperti itu dia boleh untuk tidak berpuasa, ya, boleh membatalkan puasanya. Nah, nanti kita akan jelaskan. Ya. Ini dihitung Ustaz, jaraknya atau saya dari Maros atau keluarga saya, gimana dihitung? Jaraknya kalau saya keluar dari daerah saya, hitungnya jaraknya. Ya, jaraknya dihitung harus minimal 80 kilo. Saya naik motor Ustaz. Ya. Ini dalam sehari ini Ustaz, jaraknya mungkin bisa sampai 80 km dari Maros ke Makassar, harus lagi Makassar. Nah, yang dihitung adalah dia keluar daerahnya 1 kali jalan dan 80 kilo. Bukan dihitung bolak-balik. Ya, bukan dihitung bolak-balik ya. 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 Nah, ya alhamdulillah kita sudah. Jangan sampai antum hari ini, saya tidak mau puasa, capek, antum pergi keluar jalan-jalan sampai 80 kilo. Mungkin ada orang yang sengaja sebenarnya mau puasa, dia mau pergi di Bandung sebenarnya puasa. Ya, ini terakhir insyaallah. Ya, karena penting juga ini, para ulama menjelaskan kalau ada orang sengaja, namanya tahayul. Namanya at-tahayul. Dia sengaja, dia sebenarnya tidak mau di safar, tapi karena dia malas puasa, saya tidak mau puasa hari ini. Kalau begitu, saya mau pergi jalan-jalan ke Pinrang safar. Ya. Untuk menghindari puasa. Apakah boleh? Para ulama memberikan jawaban tidak boleh. Dia tidak boleh membatalkan puasanya karena dia tahayul. Dia sengaja ingin menghindari puasa. Ini tidak boleh. Yang betul-betul diizinkan bagi dia untuk tidak berpuasa kalau memang dia ada hajatnya keluar, bukan karena menghindari puasa. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberi manfaat baik untuk diri kami pribadi dan kepada pendengar semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, amal soleh dan istiqamah di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Kita cukupkan sampai sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.